sampai masanya pada hari kiamat, kalian semua akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa, kami lalai, kami tidak ingat ya Allah. Apa yang membuat manusia ini lupa? Ketika ruh berjumpa dengan jasad, datanglah hawa nafsu, keinginan-keinginan, ingin menjadi orang termasyhur di dunia, ingin menjadi orang yang paling kaya, ingin menjadi orang yang paling berkuasa, ingin menjadi segala macam. Datang bisikan-bisikan, allazi waswisu, terus berbisik fi sudurin nas. Apa hukum foto wanita dibuat di WA jadi profil WA-nya atau di Facebook? Jangan. Ramai-ramai boleh. Ramai-ramai 20 orang kami sedang pengajian, boleh untuk syiar, undangan. Tapi kalau sendiri jangan. Pertama, foto itu bisa dirubah, maaf cakap, ada apps, ada software, ada perangkat yang bisa membuat merubah. Dulu ada merubah muka jadi tua. Tapi ada yang mengerikan, maaf cakap, berubah dari gambar berbaju menjadi yang tak berbaju. Berdosa orang jadinya. Yang paling mengerikan lagi, kebetulan dia suka dia sama gambar ibu, suka dia sama gambar anak gadis, berbuat dosa dia gara-gara itu. Berbuat maksiat dia. Na'udzubillah. Yang paling mengerikan lagi, diambilnya foto itu, dibawanya ke dukun, disantetnya. Oleh sebab itu yang punya foto-foto robah gambar lain. Kebanyakan orang kalau terlampau banyak maksiat, maka itu bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafassaqu fiha. Kalau kami ingin datangkan hukuman pada satu negeri, maka tandanya banyak kemaksiatan dibuat di negeri itu. Kalau orang sudah banyak maksiat, artinya Anda dengan sendirinya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hati-hati teman-teman sekalian, longsor, gempa, banjir, tsunami, itu ya. Itu bisa sumbernya dari sini. Jadi kalau orang sudah meninggalkan ini, insya Allah longsor, kan, gempa, terkurangi, banjir, tsunami, hilang. Dan orang berkata, kenapa saya pilih pemimpin muslim, tapi masih ada yang seperti itu? Ya karena andanya masih ada. Ya karena perilaku andanya masih buruk. Jadi bukan karena orangnya baik. Kalau engkau tidak merasakan manisnya baca Quran, tidak merasakan manisnya sholat sunat, tidak merasakan manisnya i'tikaf, tidak merasakan manisnya tahajud, nikmat sudah tercabut dari diri. Banyak orang menyangka tidak nikmat kalau nggak ada duit, tidak nikmat kalau motor kredit, tidak nikmat kalau belum nikah. Ada yang lebih mengerikan, nikmat tercabut ketika kau tidak merasakan manisnya. Apa hukum mewarnai rambut Pak Ustaz? Jangan cabut uban, karena uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kenapa cahaya dari uban? Karena orang yang melihat uban di cermin, dia langsung ingat tua dan ingat mati. Lalu ketika menengok uban itu bangkit semangat beramal, dia akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Lalu kemudian bagaimana hukumnya mewarnai rambut ini? Kata Nabi SAW ketika melihat ada seorang yang rambutnya uban semua, kata Nabi, celup rambutnya. Diceluplah pakai henna. Henna kata orang Melayu inai, kata orang Jawa daun pacar. Digilinglah daun pacar tadi, lalu dipasangkan ke rambut pakai sisir. Setelah pasang diikat pakai kain. Besok pagi bangun warnanya pun warna anak fang, pirang, boleh. Jannibus sawat, jangan pakai warna hitam. Kenapa dilarang pakai warna hitam? Karena warna hitam Dibadalkan yang badal. Jangan sentuh tangan perempuan, tak tahan engkau neraka jahanam. Kalau cowok ingin coba-coba, cobalah. Persoalannya Pak Ustadz, di tempat kerja saya banyak wanitanya. Meskipun saya sudah berusaha menghindar, tapi tetap saja mereka menyentuh saya. Apakah saya berdosa? Hai wanita-wanita, siapa yang usah tunjuk kamera? Hai wanita-wanita yang juga mesti menyentuh laki-laki yang sudah hijrah, sudah tobat. Ingat, kalian hidup tak akan lama. Hai kalian wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya, kalian adalah bunga yang sedang mekar harum semerbak. Nanti lama-lama kalian akan layu kuning dan baik. Sekarang kalian cantik, sekarang kalian mekar, sekarang kalian harum. Lama-lama kalian akan layu dan mati. Ingat, jaga kehormatan kalian. Like and share. Kamu ingin masuk surga? Ini saya berikan kelebihan lewat harta ini. Ini saya titipkan kelebihan harta buat kamu itu untuk mencari surga kamu.
Bukan untuk menjauhkan kamu dari surga. Bukan untuk sombong, bukan untuk riya. Tapi kamu gunakan untuk mencari surga kamu. Kenapa? Saya berikan harta pada kamu. Karena kalau saya kasih kedudukan, gak bisa kamu menggunakan kedudukan itu untuk surga kamu. Gak pandai kamu di situ, gak ada ilmunya. Kalau saya berikan pengetahuan, gak bagus juga. Pengetahuan kamu lebih membuat kamu celaka dalam kehidupan. Kamu saya berikan tenaga, gak bisa kamu gunakan tenaga itu meraih surga kamu. Yang paling ideal buat kamu saya titipkan harta, supaya dengan itu kamu bisa tambahkan segala jenis amalan menyusul semua yang diberikan 3 kedudukan ini untuk mendapatkan surgamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Tapi jangan lupakan, jangan royal untuk membuang-buang semua itu, walaupun berharap surga sampai membuat kamu nestapa dalam kehidupan dunia. Saya cukupkan nasibaka minad dunya. Atur harta. Siapa yang ingin dosanya diampuni angkat tangan. Siapa yang ingin sholatnya diterima angkat tangan. Siapa yang ingin doa-doanya dijabah angkat tangan. Baik, tuh. Ayo sama-sama. Barang siapa bangun dari tidurnya lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faghfirli. Sama-sama. Faghfirli. Artinya ampuni hamba, maka dosa-dosanya diampuni, sholatnya diterima, dan doa-doanya diijabah. Orang-orang yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau aku mau membangun masjid, wa akum minas shalihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka. Saat itu orang penghuni neraka berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna, air mata darah. Yuridillahu bihi khaira. Jika seseorang diinginkan oleh Allah berubah sifatnya jadi baik, yang dulunya maaf sekali kasar jadi lembut, yang dulunya banyak dengan kemaksiatan berubah jadi lebih baik. Kata Nabi, kalau seseorang ingin dirubah oleh Allah pribadinya jadi baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Dan tahukah Anda, ketika Allah menginginkan seseorang berubah jadi baik, ternyata bukan dunia yang pertama kali diberikan. Dunia terlampau kecil. Kata Nabi, yufaqihu fiddin. Maka orang itu akan diberikan dorongan dalam jiwanya, diringankan langkah kakinya, dilembutkan hatinya untuk mau datang ke majlis-majlis ilmu, mempelajari dan mendalami urusan agama. Sampai bapak tiap malam tadarus ngaji antara maghrib isya, anak gadis kita gentayangan di jalan. Itu tanggung jawab kita. Ingat ketika Rasulullah sakaratil maut, apa pesan beliau? Ada 3 pesan beliau. Beliau tidak pesan jaga warisanmu, jaga kebunmu, jaga rukomu, jaga mobilmu. Tidak. Nabi ingatkan, jaga perempuan di antara kalian. Sekarang ini kita dihancurkan oleh non-muslim bukan dengan perang. Takut mereka kalau mereka perang. Kenapa? Kita punya semangat disebut jihad. Kau coba ganggu agama saya potong kau. Bagaimana mereka menghancurkan kita? Ya hancurkan perempuan-perempuan kita. Karena perempuan adalah tiang negara. Diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa 1 hari nggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri Anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat Anda? Ayo, pulsa akhirat udah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat Anda udah tambah belum? Quran Anda, sholat Anda, paling minimal ayo 40 hari, 40 rakaat dalam sehari, 40 rakaat. Misal untuk sholat 17 rakaat sholat fardu, ditambah dengan 12 rakaat rawatib sunnah. 17 tambah 12 berapa? 29. Tambah 11 rakaat sholat malam. 40 rakaat.
40 jaga. Orang-orang soleh selalu menjaga 40 rakaat dalam kesehariannya. Ketika tidak terjaga itu, Allahu Akbar, usahakan. Nggak sengaja, ganti besoknya. Baca Quran, sholat duha tambah. Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah.